Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ikhwati wa akhwati fillah, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Tentu begitu banyak nikmat Allah yang mustahil bisa kita hitung, karena sesungguhnya sejak pertama kali kita menghirup nafas, Allah sudah menghadirkan banyak sekali nikmat dalam hidup kita. Apalagi sekarang kita sudah hidup cukup lama, sehingga semakin mustahil nikmat Allah bisa kita hitung, dan memang tugasnya bukan untuk menghitung tapi mensyukurinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk kedua utama kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan segenap umatnya hingga yaumul qiyamah. Seperti yang antum lihat semuanya, bahwa materi kita adalah manajemen diri, walaupun tulisannya mungkin kurang jelas ya karena kepotong tiang. Jadi itu bukan salah Anda ya, itu beritahu. Ya, ini mungkin salah satu yang perlu diperhatikan. Ketika kita bicara manajemen, sebenarnya juga ada manajemen acara yang harus diperhatikan oleh penyelenggara acara. Anda dikasih waktu jam 11, mungkin sampai jam 12, tapi sekarang udah jam 11 lewat 15 menit ya. Mudah-mudahan target dari panitia mungkin pengenalan saja sedikit, karena memang waktunya juga sedikit. Yang penting antum kenal. Mudah-mudahan setelah kenal antum suka, antum cinta, kemudian antum lama gitu ya, antum khidbah. Baik, di sini antum bisa lihat ada satu quote bahwa pemimpin sesungguhnya adalah orang yang bisa memimpin dirinya sendiri. Kenapa begitu? Ya, ini memang sebuah fakta yang sadar atau tidak sadar bahwa pihak yang
sangat sulit dipimpin itu ternyata justru adalah diri sendiri. Orang-orang nggak nyadar bahwa diri sendirinya itu adalah orang yang susah dikendalikan oleh dirinya sendiri. Susah ngomongnya gitu ya. Nah, lalu manajemen diri itu apa? Jadi kalau dari Ikhwan semakin jauh ya bacaannya ke sana. Tapi semakin jauh semakin cantik ya. Ya. Kalau dekat-dekat mungkin kurang cantik. Waduh. Makin seru. Kebaca nggak? Baca lagi kalau ini salah ada kayak. Bentrok Salah pilih warna. Iya, bentrok warna. Ini harus pakai warna apa ya? Putih. Kalau putih kelihatan ya? Putih kan? Gimana kelihatan? Ya, kelihatan ya. Baik. Jadi manajemen diri atau bahasa sononya self management adalah kemampuan dalam diri seseorang untuk mengendalikan berbagai unsur dalam diri, fisik, emosi, perasaan, pikiran, dan perilaku. Semuanya dikendalikan untuk apa? Kenapa harus dikendalikan? Tujuannya adalah untuk mencapai hal-hal yang baik secara terstruktur dan terarah. Coba diperhatikan sekali lagi bahwa ini kan pembuka nih. Ini kalimat pembuka, sehingga pembuka itu penting gitu ya. Pembuka itu penting. Anda pernah dengar nggak cerita ada orang, ada musafir, kebetulan ini berkaitan dengan cerita beberapa musafir kayaknya. Anda pernah dengar cerita musafir? Ada orang, sekelompok orang lagi jalan ke padang pasir, terus nemu orang yang meninggal dalam posisi tertelungkup. Pernah dengar? Kemudian orang yang meninggal ini di punggungnya ada tas ransel, ya. Jadi dia tertelungkup, mukanya tertelungkup di padang pasir, cuaca sangat panas. Kemudian ada pertanyaan, kira-kira apa penyebab orang ini meninggal? Kira-kira apa? Kecapean, oke. Ada lagi? Tasnya berat, oke. Lagi? Ya? Sudah waktunya, oke. Ada lagi? Dehidrasi. Sangat-sangat mungkin semuanya, kecuali sudah waktunya. Bukan mungkin tapi pasti. Mungkin tapi pasti itu. Ada lagi? Nah, ternyata ya mungkin bunuh diri juga katanya. Ternyata usut punya usut. Jadi orang ini adalah seorang penerjun payung. Dan tas ransel yang ada di punggungnya adalah tas parasut. Yang tas parasutnya itu nggak kebuka, sehingga bukan terjun payung yang terjadi, tapi terjun bebas. Lalu apa maksud dari cerita ini? Maksud dari cerita ini, parasut itu akan bermanfaat kalau terkembang, kalau terbuka. Tapi kalau dia tidak dibuka, tidak ditutup, tidak dibuka ya. Dia tertutup, tidak dibuka, dia tidak bermanfaat. Nah, kembali ke sini, ini adalah kalimat pembuka. Ini adalah kalimat pembuka. Perlu dipahami dengan sebaik-baiknya.
Karena ini awal dari perjalanan kita di siang hari ini untuk mencoba memahami apa itu manajemen diri. Yang kedua, yang perlu dibuka adalah pikiran dan hati antum semuanya. Pikiran dan hati antum semuanya. Kalau pikiran dan hati antum semuanya nggak dibuka, sama kayak parasut, antum akan jatuh ke bawah ke situ tuh. Alhamdulillah. Maksudnya tidak akan bermanfaat, nggak akan ketangkep materinya, gitu ya. Nggak ada yang ngumpet di belakang tiang kan? Nggak ada. Itu mah urusan panitia, bukan urusan Anda. Baik. Kemudian yang kedua masih tentang self management, tentang pengertian definisi yang juga mudah-mudahan membantu untuk memahami manajemen diri itu apa. Bahwa self management adalah segenap langkah. Nah, ini definisinya lebih praktis, lebih teknis, yaitu segenap langkah dan tindakan untuk mengatur dan mengelola diri atau mengatur semua unsur potensi diri dan mengendalikan kemampuan untuk mencapai hal-hal yang baik. Tinggal digabung definisi yang pertama tadi dengan yang kedua, biasa suka saling melengkapi. Kenapa Anda tidak merubahnya? Ya biar kita tahu aja orang-orang ngomong tentang manajemen itu apa gitu. Nah, baik. Lalu kalau diri ini mau di-manage gitu ya. Diri ini mau di-manage, maka untuk memanage diri itu harus ada konsepnya. Walaupun konsep diri dengan manajemen diri ini ya bisa dibilang 11-12, tapi di sini anggap saja beda. Ya, bahwa kalau tadi bicara tentang manajemen diri, maka konsep diri anggap sebagai kurikulumnya untuk memanage diri kita. Maka konsep diri yang kita jadikan sebagai kurikulum adalah ini. Ini kelihatan nggak? Kalau itu apa ya? Ya? Oke, sebenarnya ini konsep diri yang dipilih, kurikulum sebagai konsep diri yang dipilih yang sudah lama antum kenal, yaitu tentang 10 karakter muslim. 10 karakter muslim. Yang pertama apa? Yang pertama akidahnya lurus. Yang pertama apa? Akidahnya lurus. Bahasa Arabnya salimul aqidah. Kalau al-hikmah mah harus pakai bahasa Arab kan ya? Wajib. Kalau nggak pakai durhaka sama kampus. Yang kedua, ibadahnya benar. Bahasa Arabnya sahihul ibadah. Yang ketiga, akhlaknya kokoh, matang, kuat dalam akhlakul karimah. Bahasa Arabnya matinul khuluq. Dan yang keempat, wawasannya luas atau memiliki literasi yang kuat. Bahasa Arabnya mutsaqqaful fikr. Dan yang kelima, badannya kuat, sehat. Bahasa Arabnya qawiyul jism. Kemudian yang keenam, mampu mencari sumber penghasilan, bisa atau memiliki
cara untuk mendapatkan pemasukan atau nafkah. Bahasa Arabnya qadirun 'alal kasbi. Dan yang ketujuh, mampu mengendalikan diri atau mengendalikan nafsu. Bahasa Arabnya mujahidun li nafsihi. Mampu mengendalikan diri, mampu mengatur nafsu. Bahasa Arabnya apa? Mujahidun li nafsihi. Kemudian yang kedelapan adalah menjaga atau mampu punya manajemen waktu yang baik. Bahasa Arabnya harisun ala waqtihi. Yang kesembilan, manajemen hidupnya baik. Bahasa Arabnya munazzamun fi syughunihi. Dan yang terakhir, bermanfaat bagi orang lain. Bahasa Arabnya nafi'un li ghairihi. Makanya di sini sebelah kirinya itu gambar medan berbentuk panah. Artinya konsep ini bertumbuh. Ya, konsep ini bertumbuh. Terus selangkah demi selangkah, step by step, kemudian diusahakan sehingga akhirnya tercapailah 10 karakter sebagai kurikulum manhaj manajemen diri. Baik. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, akidah yang lurus. Akidah yang lurus ini jargonnya, adalah yang paling atas ini apa bacanya? Al-imanu billah wal kufru bil taghut. Itu ibadah yang benar. Tidak hanya beriman kepada Allah, tapi menganggap yang lain juga benar. Tapi harus ada dua sisi, al-imanu billah wal kufru bil taghut. Jadi beriman kepada Allah dibarengi dengan menolak kekufuran. Yang aspek-aspeknya diantaranya, pertama, memahami prinsip keimanan sesuai manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, memahami rukun iman dengan sebenar-benarnya. Dan yang ketiga, menjadikan prinsip keimanan sebagai landasan perubahan. Kenapa kalimat perubahan yang dipilih di sini? Karena kembali ke awal, bahwa manajemen diri untuk melakukan apa? Manajemen diri itu untuk melakukan perubahan, untuk mencapai target-target kebaikan. Nah, pencapaian itu tidak akan bisa diraih kalau nggak ada perubahan. Dan ini pondasi, makanya kenapa diposisikan di awal. Pondasi, yang namanya pondasi, kalau rapuh, nggak kuat, maka semegah apapun bangunan yang berdiri di atasnya akan gampang roboh. Ya, sehingga pondasi ini harus sangat-sangat kuat. Kemudian yang kedua, sahihul ibadah. Ibadahnya benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa? Dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun."
standar sahihul ibadah cukup dua. Simple, sangat simple. Yaitu yang pertama, ibadahnya sesuai syariat. Yang kedua, orientasinya ikhlas hanya karena Allah. Itu aja. Gitu. Jadi standar ibadah yang benar, sahihul ibadah hanya dua. Yang pertama apa? Ibadahnya sesuai syariat. Sesuai syariat itu yang pertama tidak melakukan bid'ah. Yang kedua terpenuhi syarat dan rukunnya. Kan kalau kita sholat ada syarat rukunnya, kita puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya. Kemudian yang kedua ikhlas. Ikhlas itu artinya hanya berorientasi untuk menjalankan perintah Allah. Yang kedua, berharap keridhaan Allah. Yang ketiga, berharap pahala dari Allah. Jangan mencari ridho yang lain. Cukup ridho satu aja, gitu. Jangan mencari yang lain. Ridho satu cukup ya. Yaitu ridho yang diridhoi Allah. Nah, jadi hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak penting ridho teman, gak penting ridho guru, gak penting ridho orang tua kalau tidak sesuai dengan ridho Allah. Kalau sesuai ya penting gitu. Ridho teman penting, ridho orang tua apalagi ridho guru juga. Tapi kalau tidak sesuai itu nggak penting. Begitu juga dengan pahala. Jangan mencari pahala dari selain Allah. Hanya mencari pahala dari Allah. Gak penting dapat duit kalau nggak dapat pahala dari Allah. Kalau dapat duit tapi dapat pahala dari Allah penting nggak? Penting. Nah, jadi itu dua hal. Ibadahnya sesuai syariat, pelaksanaannya, orientasinya ikhlas hanya karena Allah. Yang ketiga akhlak yang kokoh. Al-matanah fil akhlaqil fadilah. Itu sebenarnya kalimat lengkapnya. Al-matanah fil akhlaqil fadilah. Kokoh, konsisten, tangguh, kuat, tahan badai. Bagaikan alisnya siapa? Tahan badai. Ya, tahan badai dalam akhlak yang mulia. Digoda sama sama jabatan atau sama kursi ya. Digoda sama kursi enggak tergoda gitu. Digoda sama uang palsu juga enggak tergoda gitu. Kokoh dalam akhlak yang mulia. Dan ini hal-hal yang paling dibutuhkan terutama di masa-masa sekarang. Seorang ulama mengatakan bernama Al-Hajj Hasan Al-Banna dalam risalah Ila ayyi syai'in nad'un nas. Ada sebuah risalah berjudul kita mau mengajak manusia kemana? Gitu. Nah, kemudian beliau menyampaikan ini, wal ummatun nahidah ahwaju ma takunu ilal khuluq. Umat atau kebangkitan sebuah umat itu sangat membutuhkan, atau yang paling dibutuhkan untuk bangkitnya sebuah umat adalah akhlak. Akhlak yang kayak gimana? Al-khuluqul fadilul qawiyul matin. Akhlak yang mulia, yang kuat dan kokoh.
Wan nafsul kabiratul aliyatut tamuha, jiwa yang besar memiliki obsesi visi misi yang jauh ke depan, visioner. Id annaha satwajihu min maqalibil asril jadid, karena dia akan menghadapi tantangan-tantangan di era baru. Ma la tastati'ul wusula ilaihi illa bil akhlaqil qawiyyatis sadiqatin nabiqati minal imanil amin. Karena dia akan menghadapi tantangan di era baru yang tidak bisa dicapai kecuali dengan akhlak yang kuat, yang jujur, yang lahir dari keimanan yang dalam. Kemudian wastabadir rasih wa tadhiyatil katsira wal ihtimalil bali, dan juga tantangan yang bisa dicapai hanya dengan sabar yang kuat, mau berkorban atau siap berkorban, dan juga tangguh dalam menghadapi berbagai ujian. Ini terjemahannya, tapi udah dibacain tadi. Berarti cukup ya, karena waktunya juga mau habis ya. Nah, kemudian yang keberapa nih? Yang keberapa? Ya? Ada perbedaan pendapat, ada yang bilang ke-6, ada yang ke-4, cukup jauh ya perbedaannya. Ya. Yang ikhwan 6 ya? Ikhwan 6 kan? Yang akhwat 2 kan? Ya, oh 2. Keempat ya. Emang yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang ketujuh? Yang keempat maksudnya. Yang keempat? Yang keempat, kekuatan literasi. Memiliki literasi yang kuat. Bahasa Arabnya apa? Musaqqaful fikr. Musaqqaful fikr. Literasi itu apa sih? Nah, kan ada tulisan di sini. Kalau yang bisa baca sih dibaca aja. Literasi itu apa sih? Kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Jadi satu versi. Kemampuan membaca, terus menulis, berbicara, dan menyimak. Ini agak unik juga sih urutannya. Membaca itu oke lah, yang apa namanya, yang pertama. Setelah membaca, mau diapain? Ya kalau udah baca, hasil bacaan itu jadikan tulisan dan omongan gitu. Jadikan tulisan dan pembicaraan. Jadi ada yang disampaikan tertulis, ada yang disampaikan verbal. Lalu setelah membaca, menulis, dan berbicara, jangan lupa menyimak. Karena menyimak ini tidak hanya di awal, tapi di akhir kita jauh lebih butuh menyimak. Menyimak masukan-masukan orang. Yang kedua, literasi adalah orang yang selalu melakukan literasi akan terbebas dari buta huruf, jauh dari kebodohan, serta dia mempunyai wawasan yang luas. Ya, wawasan yang luas. Nah, maka di sini ada 4 ya. Ada 4 skill dasar literasi. Yang pertama apa? Mampu mengumpulkan sumber inspirasi. Betul? Oh, informasi. Ya. Oke lah, saya yang salah. Yang kedua, mampu memahami apa ya? Tersirat, dan yang tersirat itu apa sih? Yang tersirat itu apa? Yang tersirat itu tulisannya nggak ada, itu zohirnya nggak kelihatan, tapi terisyaratkan, gitu ya. Terisyaratkan ada. Kalau dalam istilah balaghah itu ada qarinah-qarinahnya itu ada.
itu tersirat namanya. Ya, jadi kalau kita udah membaca body language, ya, bahasa tubuh itu namanya tersirat, bukan tersurat. Kalau tersurat itu ada hitam di atas, putih. Kita tidak hanya cukup memiliki kemampuan membaca yang hitam di atas putih, tapi kita juga mampu membaca yang merah di atas hitam. Itu kan itu apa? Bukan merah ya? Itu apa sih warnanya? Pink ya? Merah ke pink. Ya. Baik. Itu yang tersirat. Kemudian yang kedua, Kadang-kadang orange. yang ketiga ya, mampu mengungkapkan ide, inovasi dan gagasan. Setelah tadi ya baca, baik yang tersurat maupun yang tersirat, berikutnya diapain? Diungkapkan dalam bentuk sebuah ide, sebuah gagasan. Dan yang terakhir, mampu menciptakan karya yang bermutu, ya, bukan asal karya. Ya, walaupun untuk mencapai kualitas mutu itu pasti ada proses, harus melalui percobaan. Ya. Nah, baik. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, badannya kuat, badannya sehat. Rasulullah SAW bersabda, apa sabda Rasulnya? Kalangin ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'min ad-dha'if. Jadi Allah lebih cinta mukmin yang kuat atau yang lemah? Tapi Allah cinta nggak sama mukmin yang lemah? Semuanya dicintai Allah. Namanya orang beriman itu dicintai Allah. Tapi yang lebih kuat lebih Allah cintai. Wa fi kulli khair, dan yang namanya orang beriman mah kuat maupun lemah sama-sama ada kebaikannya. Kemudian ihris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguh melakukan yang bermanfaat buat diri kalian. Wala ta'jiz, wasta'in billah wala ta'jiz, dan senantiasa minta tolong kepada Allah, jangan pernah lemah. Jangan pernah lemah. Salah satu contoh kekuatan yang banyak di dalam Al-Quran, satu tapi banyak ya, salah kalimatnya. Salah satu contoh kekuatan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, diantaranya kekuatan dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? 950 tahun itu menurut banyak mufassir itu dari beliau diangkat jadi nabi di usia 40 tahun sampai terjadi banjir bandang. Setelah itu beliau masih berdakwah, dan berbagai usaha, berbagai cara, berbagai metode beliau lakukan untuk melakukan dakwah. Walaupun hasilnya sedikit, beliau tidak pernah ngambek, tidak pernah putus asa. Beliau terus lakukan dakwah. Oke, maka kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'u, serius, bersungguh-sungguh melakukan hal yang bermanfaat. Wasta'in billah wa la ta'jiz, senantiasa minta tolong kepada Allah dan jangan pernah lemah. Oke, ini kekuatan itu sebenarnya, walaupun di sini antum mungkin melihat ada orang yang ototnya gede ya, kelihatan ya, orang yang ototnya gede, tapi sebenarnya yang dimaksud dengan kuat itu bukan hanya tentang otot, bukan. Jangan khawatir dong, walaupun ada kecil, gitu ya. Tapi kalau kuat, gini, misalkan nih, BM ngajak Edo untuk rapatnya belum selesai sampai jam 9 malam,
masih dilanjut sampai jam 11 malam. Kemudian besok kita bangun jam 2:30 habis tahajud rapat lagi. Gitu. Habis rapat langsung daurah ke puncak gitu ya. Nah, habis daurah kemudian ngajak orang untuk memilih calon terbaik. Gitu ya. Daerah Sadi ke kampung-kampung selama sebulan tapi Edo nggak jatuh sakit. Nah, itu namanya apa? Namanya qawiyul jism. Jadi bukan sekedar tentang otot, bukan. Walaupun otot juga bagian lah, salah satu aja cuman, ya. Itu hanya satu aspek. Makanya di sini ada contoh pola hidup sehat. Rutin melakukan olahraga. Rutin nggak? Rutin setahun sekali itu rutin ya. Kemudian mengkonsumsi makanan sehat rutin. Oh ya, ini mah yang paling sehat apa? Gorengan. Kemudian mencukupi kebutuhan cairan, mengelola stres, tidur cukup, mengurangi konsumsi gula dan garam, menjaga kebersihan rumah, hindari kebiasaan buruk, rajin cuci tangan. Kalau al-hikmah sih paling yang terakhir aja yang agak masalah ya. Karena dari atas kalau mau cuci tangan susah ya bawa. Jadi aku harus bawa hand sanitizer. Oke. Kemudian yang keberapa nih? Keenam ya? Yang keenam mampu mencari nafkah. Seorang ulama mengatakan, Innal Islam la ya'riful biqalah. Islam itu tidak mengenal pengangguran. Wa tabatul juga tidak mengenal kemalasan. Wa yakrahul qa'idina al-mutabattilin. Dan Islam benci pengangguran dan pemalas. Alladzina yantawiruna ihsanan nas, yang hanya menunggu derma dari orang-orang dermawan, menunggu disantuni. Fa innas samaa'a la tumtiru dahaban wala fiddatan. Karena langit tidak pernah menurunkan hujan dalam bentuk emas dan perak. Yang ada dalam sejarah para nabi, hujan batu itu ada. Gitu. Kalau hujan emas ini nggak ada ya? Nggak ada sejarahnya hujan emas dan perak. Adanya hujan batu, azab umat terdahulu. Oke. Nah, kemudian banyak sekali sabda hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan mencari nafkah. Ya, tapi tentu kalau antum sebagai mahasiswa jangan kemudian mencari nafkah menggusur kuliah antum, menggusur prestasi antum. Untung yang ngomong dosen. Kalau bukan dosen beda mungkin ceritanya. Kemudian yang berapa berikutnya? 7. Mengendalikan nafsu. Bahasa Arabnya apa? Mujahidun atau mujahidan li nafsihi. Mengendalikan itu, bahasa Arabnya itu bukan mujahid. Mengendalikan itu, bahasa Arabnya adalah taklid. Gitu ya, taklid. Mengendalikan, bahasa Arabnya itu taklid. Gitu ya. Atau mengendalikan itu, bahasa Arabnya itu sayطarah. Sayطarah itu menguasai. Nusaytir wa nuqallid. Menguasai dan mengendalikan. Atau mengendalikan, bahasa Arabnya adalah al-qiyadah, memimpin. Tapi kenapa memilih bahasa mujahid? Karena untuk melakukan pengendalian nafsu butuh mujahadah, butuh ijtihad. Antum misalkan ada yang yang berjuang mau menurunkan berat badan, ya berat badan itu kalau nggak
sabar-sabar, ya, nggak sabar-sabar, godaan makan itu ini banget gitu, kuat banget, butuh mujahadah. Atau antum ada nih yang mau mencoba mengikis kebiasaan buruk, kan tadi ya ada di pola hidup sehat itu jangan ada kebiasaan buruk. Apa contoh kebiasaan buruk itu? Contohnya apa? Contohnya kebiasaan apa? Begadang. Begadang emang nggak boleh ya? Kata Bang Roman nggak boleh, gitu. Nggak boleh. Jadi kalau tidak ada artinya nggak boleh. Nah, begadang. Terus apa lagi? Tidur habis subuh, gitu ya. Kemudian datang terlambat. Jangan sampai nggak kesebut itu. Datang terlambat. Terus apa lagi? Kebiasaan merokok misalkan. Terus apa lagi? Dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya itu yakin kalau antum tidak punya keinginan kuat, nggak ada mujahadah dari dalam diri, sangat-sangat bisa dipastikan antum akan gagal total. Gitu. Karena butuh mujahadah, butuh jiwa pejuang. Ini kalimatnya gini. Innan nafsal basyariyah, jiwa manusia itu, nafsu manusia itu kal jawadil jami', seperti kuda yang susah diatur. Imma an tarubaha ala ta'ah, apakah kalian bisa mengendalikannya hatta yusalsila qiyadaha, sehingga bisa mengaturnya, bisa memaksanya untuk tunduk. Wa imma an taqisha bika fil isyan wasyahawati wal hawa, atau justru dia akan terus membawamu mengikuti larut dalam kemaksiatan, mengikuti hawa nafsu, fa turika al-mahalik, kemudian menjerumuskanmu kepada kebinasaan. Emangnya kebiasaan datang terlambat bisa membinasakan? Tapi kemarin saya juga pernah baca nih bahwa ada orang sukses, orang besar, dia bilang bahwa di antara ciri orang sukses itu dia tidak pernah datang tepat waktu. Bukan ada alasan, dia datangnya sebelum waktunya. Gitu. Kemudian, emangnya kalau kalau kebiasaan menunda-nunda itu bisa membinasakan? Ya, itu hal-hal buruk yang perlu dikendalikan. Ada 4 target nih. Target mengendalikan nafsu itu, pertama, kalahkan bisikan setan. Semua kecenderungan buruk adalah bisikan siapa? Yang kedua, kalahkan tipu daya dunia. Dunia itu penipu, ya, yang suka memperdayakan. Yang ketiga, mengalahkan kejahatan syahwat, dan yang keempat, mengalahkan kendali hawa nafsu. Kemudian yang keberapa ini? 8 ya? Yang ke-8, menjaga waktu. Waktu banget pokoknya. Gitu. Waktu itu salah satu hal termahal yang Allah hadiahkan dalam hidup kita. Kalau nggak ada waktu, nggak ada umur, nggak ada hidup, nggak ada produktivitas. Semuanya berawal dari waktu. Tadi sih sebenarnya pengen cerita tentang sebuah perjalanan padang pasir yang kedua. Tapi silakan baca, ceritanya adalah pertemuan antara sahabat Ibnu Umar dengan anak gembala. Poinnya di kalimat Ubadiyu ayyamil khaliyah. Apa kalimatnya?
ubadilu ayyamil khaliyah. Si anak gembala sedang berpuasa, tidak mau diajak makan siang oleh Ibnu Umar. Kenapa? Karena dia bilang sedang berpuasa. Lalu ketika ditanya kenapa berpuasa, apa jawabannya? Jawabannya, saya tidak mau menyia-nyiakan. Tidak mau menyia-nyiakan apa? Misalnya hari-hari yang kosong. Emang di harinya kosong? Sama sekali enggak. Makanya baca nanti ya. Baca. Ingat baca. Jangan sampai kan baca. Soalnya kan udah mau seperti bukan udah mau. Udah mau. Oke, kemudian manajemen hidup yang baik. Ya sebenarnya kembali ke sini materinya. Manajemen hidup yang baik itu kenali potensi diri. Setiap orang tidak ada yang tidak punya potensi. Semua orang itu Allah titipkan kepadanya potensi. Jadi potensi adalah titik apa? Titik DJ ya. Potensi adalah titipan siapa? Kalau titipan itu tidak digunakan sesuai pihak yang nitip, maka kita akan dimintai tanggung jawab. Masa potensinya nggak dipakai? Gitu ya. Tapi kenali dulu potensinya apa. Yang kedua kenali karakter. Yang ketiga kenali kekurangan. Yang keempat tetapkan target dan buat perencanaan. Kemudian yang kelima buat skala prioritas. Iya sih, ini sangat-sangat sederhana, hanya 5 poin, tapi poin per poin itu coba dipraktekkan dengan sebaik-baiknya. Bikin kertas kerjanya, gitu ya. Kalau sekarang bikin kertas kerja, boro-boro sempatnya. Dan ingat, buat target dan rencana yang proporsional untuk kepentingan dunia dan akhirat. Ada ya orang bicara manajemennya ngomongnya gitu mulu. Nah, ini contoh target. Misalkan nih, tahun 2024 hafal Quran, tahun 2025 hafal hadis Bukhari, tahun 2026 hafal Alfiyah Ibnu Malik, tahun 2025 lagi konsisten baca Quran 1 juz per hari. Tahun 2026 lagi konsisten puasa Senin Kamis. Tahun 2027 umrah. Kemudian aspek lainnya 2024 aktif mentoring dan BEM. 2025 jadi pengurus BEM. 2025 lagi ikut seminar internasional di Turki. Kemudian 2026 mengunjungi 15 provinsi di Indonesia. Kemudian menjadi panitia seminar nasional atau internasional di tahun 2026 misalkan. Nah, bikin tuh target kayak gitu. Ini contoh doang. Antum kan bisa bisa membuat yang lebih wah dari ini. Gitu ya. Tahun 2024 nginep 1 tahun di Antartika gitu ya. Nah, kemudian tahun 2025 memiliki penghasilan 1 juta. Tahun 2026 memiliki penghasilan 5 juta. Tahun 2027 menikah. Ya. Nah, atau antum bayangkan jika Allah menganugerahi antum dalam hidup ini usia 70 tahun, antum ingin mencapai usia 70 tahun dalam kondisi, dalam situasi seperti apa? Itu bisa dibuat target seperti itu. Misalkan antum ingin di usia 70 tahun itu antum sehat, dikelilingi cucu yang sehat-sehat, gitu ya, di sebuah rumah yang besar, ada kolam renangnya dan seterusnya gitu. Nah, berarti kalau antum punya cita-cita seperti itu, apa yang dilakukan dari sekarang? Bikin target ya. Baik. Kemudian jangan cuma mikirin diri sendiri.
Yang terakhir, manajemen hidup itu adalah untuk berbagi manfaat kepada sesama. Kayak ingat itu bahasanya siapa ya? Kalimat siapa itu? Berbagi manfaat kepada sesama. Nah, jadi apa namanya? Kalau antum baca sejarah orang-orang besar dari dulu sampai kapanpun, mereka adalah orang-orang yang keberadaan mereka tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Semakin besar manfaatnya, semakin luas manfaatnya, mereka semakin besar kepribadiannya. Bahkan ada orang yang sudah ratusan tahun atau ribuan tahun meninggal, tapi manfaatnya masih dirasakan, masih terus dirasakan. Betapa sangat kerdilnya kalau seorang muslim manfaatnya hanya dirasakan oleh diri sendiri saja atau oleh keluarga kecilnya saja. Karena kita harus berusaha memberikan manfaat kepada seluas-luasnya sesama, baik manusia maupun makhluk yang lainnya. Baik, itu aja mungkin untuk materi kita pada siang hari ini. Ya memang materinya berasa banget sih, berasa ngos-ngosan lari gitu, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.